Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya putra-putri Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia tentunya. Sekarang jam 5. Nah, tetap pakai kacamata karena pakai lampu emergensi sebagai penerangan. Nah, hari Selasa tanggal 19 Maret 2019. Pagi ini membahas hutang aja lah ya. Karena kemarin malam habis unboxing celengan. Karena kekurangan waktu. Karena waktu adalah uang. Saat kami kekurangan waktu, kami masih punya celengan atau tabungan. Nah, kenapa sih celengan yang baru sedikit kemarin di unboxing atau dibongkar? Videonya nanti ada di sini. Videonya ada di sini. Videonya ada di sini. Ya karena kami kehabisan waktu. Banyak orang yang pinjam waktu ke kami tapi nggak kembali. Makanya saat kami kehabisan waktu, ya waktu cadangan yang tersisa ya harus dipakai, kan begitu. Banyak sih teman-teman yang pinjem pura-pura nggak ingat kalau pinjem uang ke kita. Atau malah ada teman-teman yang datang minta uang, begitu sudah sukses lupa. Ya saya tidak mengharap imbalan, enggak, cuman saat-saat terdesak seperti ini kan kadang-kadang juga biasa. Istri saya kalau kehabisan waktu begitu ngamuk. Ngawur. Enggak deh. Memang waktunya sedikit. Orang PNS kan waktunya sedikit ya. Gajinya cuma berapa sih? Ya itu nanti sebagai backsound biar para penonton tahu kondisi keuangan kami ya. Kayak gitulah pokoknya. Nanti kalau ada yang jatuh lagi atau ada yang suara pecah itu, ronggang gitu, nah itu pelampiasan. Enggak. Jam 5 setelah sholat subuh berjamaah tadi, ya berharapnya sih hari ini orang-orang yang pada pinjam uang, orang yang kemarin datang untuk hutang, saya sebutkan saja lah ya, hutang. Orang-orang yang kemarin datang untuk pinjam uang, maaf ya, hari ini saya sedang tidak punya uang sama sekali. Mohon dikembalikan segera. Saya juga butuh, karena kami juga punya kehidupan. Dikiranya kami itu makan kerikil kali ya. Sehingga gak butuh duit. Butuh cuy. Apalagi kemarin anak saya bayar uang SPP sekolah. Bingung kan. Bayar SPP sekolah, listrik rumah sudah mulai habis, minyak goreng juga sudah mulai menipis. Namanya orang hidup ya, berliku, kadang di atas, kadang di bawah, kadang lagi nggak punya duit. Kadang-kadang orang pinjam itu tidak tahu ini ya, tidak tahu ya. Banyak tipe orang-orang yang pinjam duit ke kita itu, ada yang tidak tahu terima kasih, ada yang tidak tahu, ada yang tidak tahu waktu, ada yang
ada yang ingkar janji. Ya tahulah orang yang semacam itu kayak gimana. Saya sih nggak mengharapkan terima kasih dari mereka, tapi kan adabnya manusia bersosialisasi kan ya ada ucapannya, terima kasih ya bang, terima kasih ya dek, terima kasih ya mas gitu. Ya ada penghargaannya, walaupun kami tidak mengharap penghargaan itu sih. Terus ada orang yang pinjam janjinya nanti 1 bulan saya kembalikan, sampai 3 bulan belum dikembalikan. Dan kadang banyak saja alasannya. Ya tetap saya tagih, karena itu kewajiban umat muslim kan. Kalau kita meminjamkan uang kepada orang, kewajiban kita itu menagih atau mengingatkan. Jangan merasa tidak enak menagih utang. Karena apa? Karena jika orang yang berhutang itu tidak membayar hutangnya kepada dirimu, kamu juga ikut dosa, ikut andil dalam rencana utang piutang yang tidak terbayar. Jadi kalau ada orang pinjam uang ke dirimu, terus kamu sudah tahu konsekuensinya kalau orang itu harus ditagih nanti di jatuh temponya, misalkan dia pinjam 500.000 dikembalikan dalam waktu 1 bulan, 1 bulan ya kamu harus tagih. Kalau nggak kamu tagih, kamu kena dosanya loh. Walaupun kamu sebagai korban yang meminjami uang, maksudnya dosamu yaitu melalaikan kewajibanmu menagih. Kalau 1 kali kamu tagih dia tidak mau bayar, 2 kali kamu tagih tidak mau membayar, 3 kali kamu tagih tidak mau membayar, ya sudah, kewajibanmu sebagai kreditur, orang yang memberikan pinjaman ya sudah gugur. Insya Allah wallahu alam bisawab, kamu sudah tidak ada lagi kewajiban, dan mudah-mudahan kamu yang sudah menagih itu ya tidak dosa. Mudah-mudahan ya, ini pendapat saya pribadi. Jika salah mohon diingatkan di kolom komentar. Boleh dikritik, boleh. Saya orangnya terbuka, open minded. Kalau opini saya salah, kamu boleh kritik, nanti saya akan buatkan video lagi klarifikasi biar laris. Dan memang sepengetahuan saya, kalau kita memberikan utang kepada orang lain ya kewajiban kita menagih. Kewajiban orang lain yang kita pinjami uang adalah membayar utangnya, begitu. Kalau kita tidak melaksanakan kewajiban ya dosa. Menurut saya sih dosa. Menurut saya loh ya, wallahu a'lam bishawab. Hadisnya nanti tolong dicarikan, para netizen biasanya pinter cari hadis, tulis hadisnya di kolom komentar biar sama-sama untuk belajar. Nah, berikutnya, biasanya kalau kita sudah terseret dalam utang piutang akan membubarkan jalinan pertemanan, biasanya begitu. Supaya hal itu tidak terjadi, komunikasi itu adalah bukan penyelesaian masalah ya. Komunikasi itu adalah cara kita sebagai manusia. Kalau kambing kan nggak perlu komunikasi ya, dan lagian kambing nggak ada yang hutang, karena kebutuhan kambing itu hanya makan tidur, beranak pinak kan begitu. Kalau manusia kan beda lagi. Nanti kalau ada background tak nah, karena kami memang sedang karena kami memang sedang mengambil gambar atau syutingnya di dapur. Itu istri saya sedang menggoreng, dibiarkan wajahnya terbuka saja. Nah, saya mengambil gambar di subuh-subuh ini di saat istri saya sedang memasak. Jadi nanti ada backsound orang memasak, tok. Nah, itu tuh wawal serok yang dipukul-pukulkan ke wajan, dan suara minyak panas yang kena air. Kita kembali lagi kemana tadi? Ya Allah, oh ya, komunikasi. Jalan satu-satunya supaya kita tidak terjadi benturan-benturan dalam pertemanan gara-gara uang, gara-gara utang, itu ya komunikasi. Komunikasi itu sudah jalan yang paling bagus lah. Misalkan kita punya utang
Tapi bulan ini belum bisa bayar, padahal kita janji bulan ini. Temui orangnya, jelaskan permasalahannya, minta perpanjangan waktu. Insya Allah orang yang punya duit atau si kreditur tadi yang memberikan uang kepadamu itu akan legowo kok biasanya. Orang sudah berani meminjamkan uang kepada dirimu, berarti orang itu adalah orang yang sudah siap dengan konsekuensinya dan orang yang sudah percaya kepada dirimu. Makanya jangan hianati kepercayaan. Misalkan sudah jatuh tempo, datangi. Kalau kamu tidak punya uang, datangi, mohon maaf, meminta maaflah kepada kreditur. Kamu sebagai debitur ya, sebagai orang yang pinjam duit, minta maaf kepada kreditur, jelaskan masalahmu. Kalau kamu belum bisa memenuhi kewajibanmu untuk membayar hutangmu kepada beliaunya, seorang kreditur, jelaskan apa masalahnya, minta perpanjangan waktu dan minta kebijaksanaan. Gitu, minta perpanjangan waktu. Mohon maaf ya Pak, Bu, saya belum bisa nyaur hutang. Saya minta perpanjangan waktu lagi 2 bulan lagi ya Pak, Bu, gitu. Kalau kamu komunikasinya enak dengan kreditur, insya Allah nggak akan ada lah perpecahan antar pertemanan itu, perpecahan di pertemanan gara-gara hutang, gara-gara duit. Insya Allah nggak ada kalau kita itu bisa komunikasi. Komunikasi itu sulit loh cuy. Saya di usia 25 tahun itu masih belum bisa komunikasi loh dulu dengan lingkungan sekitar, karena saya itu tipe orang introvert, orangnya tertutup, tidak mudah bergaul, susah ngomong, lebih baik menghindar daripada harus ketemu orang kemudian berbahasa basi. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu, karena terdesak kondisi lingkungan, terdesak oleh keadaan rumah, didesak istri saya untuk berkomunikasi, akhirnya sekarang lancar berkomunikasi, bisa berkomunikasi. Kalau dulu tidak bisa, sekarang bisa, lancar dan mampu berkomunikasi. Nah, walaupun orang-orang yang tidak suka, introvert apa ya Bu ya? Tipe orang yang tertutup. Tapi untuk komunikasi tetap sekarang sudah bisa. Dan saya termasuk orang yang tidak ekspresif seperti anak saya. Anak saya itu ekspresif sekali orangnya, ekstrovert itu. Ngomel terus, ngomong terus, itu komunikasinya bagus. Saya harusnya belajar kepada anak saya loh. Bismillah. Sudah. Karena waktunya sudah 11 menit. Nanti diedit-edit paling jadi 9 menit. Nah, ini 3 menit terakhir. Tips dan trik supaya sebagai pihak kreditur atau pihak yang punya duit atau pihak yang menghutangi terhindar dari debitur atau terhindar dari orang yang mau hutang adalah jangan banyak mempertontonkan harta bendamu di depan umum, sehingga anggapan masyarakat awam, anggapan orang-orang bahwa kamu itu orang kaya dan banyak duit, sehingga kamu itu orang yang pantas dihutangi, orang yang pantas menjadi kreditur, atau orang yang pantas menjadi sasaran peminjaman uang. Jadi sederhana saja tampil di luar, nggak perlu mempertontonkan harta kekayaanmu, pakai emas-emasan, pakai kalungnya itu sampai lehernya tercekik gini, atau pakai kacamata Louis Vuitton, LV, yang di sini ada tulisannya Louis Vuitton gitu. Ini kacamata harganya cuma Rp7.000. Rp7.000, beli di pinggir jalan. Yang pertama tadi tidak perlu mempertontonkan harta kekayaan di masyarakat umum atau di luaran. Yang kedua, tips yang kedua adalah saat ada orang yang datang kepadamu untuk pinjam duit,
kamu harus sudah siap merelakan duit itu untuk tidak kembali, harus ikhlas. Misalkan ada orang tiba-tiba datang, Bu, Pak, saya pinjam duit dong, berapa? 300 miliar misalkan. Ya kamu sudah harus rela uang 300 miliarmu itu tidak kembali. Kalau kamu tidak rela, kurangi. Misalkan 300 miliar terlalu besar itu. Bagaimana kalau saya pinjami kamu uang 300.000 saja? Nah, itu mungkin dengan 300.000 kamu bisa ikhlas. Ya namanya orang beramal kan ikhlasnya setiap orang kan beda-beda ya. Ada yang 300.000 ikhlas, ada yang 300 miliar ikhlas. Nah, tapi ini akadnya tidak sedekah ya. Akadnya tetap hutang piutang. Sekalipun dalam hati kamu sudah ikhlas gitu. Jadi nanti kalau jatuh tempo ya tetap harus ditagih, tetap nggak boleh lalai kita, nggak boleh membiarkan orang hutang terus kita tidak menagihnya karena kita sudah ikhlas. Nggak bisa, hal semacam itu nggak boleh dibiarkan. Nanti kamu juga akan mengajarkan hal itu atau kebiasaan itu kepada kreditur untuk lalai membayar kalau kamu tidak menagih, kan begitu. Tips yang ketiga, jika ada orang yang mau pinjam, kamu sedang tidak punya uang, atau kamu punya uang tapi tidak ingin meminjamkan karena tidak ingin terjadi perpecahan di antara pertemanan kalian gara-gara utang, tolaklah dengan halus atau tolaklah dengan kasar. Pokoknya pilih salah satu antara tolak dengan halus atau tolak dengan kasar. Boleh. Karena menolak utang di awal itu lebih baik daripada nanti sakit hati di belakang. Sepanjang perjalanan kamu nagih utang itu nanti akan sakit hati. Lebih baik tolak di awal. Kalau saat kamu menolaknya di awal, temanmu menjauhimu, berarti dia bukan tipe teman yang baik, bukan tipe teman yang sejati, bukan tipe sahabat yang baik atau tipe sahabat yang sejati. Berarti kamu sudah menyeleksi teman. Nah, nanti video seleksi ada di sini, video tentang menyeleksi teman ada di sini, bisa kamu tonton atau linknya di deskripsi nanti saya cantumkan. Dengan cara kamu menolak dengan cara yang halus, kalau cara halus tidak bisa, cara kasar. Kalau cara kasar kamu merasa tidak enak dengan temanmu, ya pakainya cara halus. Pokoknya pilih antara dua inilah. Kalau saya lebih suka pakai cara kasar untuk menolaknya. Karena dengan cara kasar itu kita dengan orang yang mau hutang itu kayak dianggap bercanda gitu misalkan. Yok, aku nyilih duit yok misalkan. Yok, aku pinjam uang yok. Wah, sorry aku lagi ada duit wong kowe ini utang wis durung bayar. Biasanya saya gitu. Wah, maaf. Saya sedang tidak punya uang. Kemarin saja kamu hutang belum bayar. Nah, itu cara kasar biasanya begitu. Tipe teman yang tidak mudah sakit hati atau tipe teman yang baik, dia tidak akan tersinggung dengan ucapan saya yang semacam itu. Nah, itu termasuk salah satu tips untuk menghindarkan diri dari hutang piutang antar sesama teman. Saya tidak menyarankan kalian hutang ke bank, karena hutang ke bank pun jatuhnya dosa. Karena apa? Jatuhnya riba nanti. Ada penambahan pembayaran hutang pokok namanya, kalau tidak salah itu salah satu cabang dosa terbesar di riba, yaitu penambahan atau bunga lah istilahnya, dalam bank itu bunga. Nah, jalan satu-satunya apa? Jalan satu-satunya ya meminta kepada Allah. Allah itu maha kaya, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kaya, punya segala-galanya. Kamu lagi nggak punya duit, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa setelah sholat. Istri saya berdoa, ya Allah besok kok nggak ada makanan ya gitu. Sekitar jam 7:30 ya Bu, Jam 8. sekitar jam 8 tiba-tiba mana nih, jam 8 malam tadi malam nih, tak tunjukkan ini apa ini. Jam 8 malam itu ayam
ayam paha 2, jadi dipotong jadi 4 karena anggota keluarga kami 4, dan lauk yang lain. Tahu. Jam 8 malam mau hutang ke koperasi itu nggak berani karena riba. Kalau kita berurusan dengan riba itu kan dimusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di dunia, di akhirat masih dihukum lagi. Ada 2 hukuman kalau kita itu kecemplung di riba. Kalau yang belum tahu nanti belajar ribanya di tempat lain. Jangan belajar riba kepada saya. Saya juga sedang belajar untuk menghindari riba, baru belajar. Kita nanti sama-sama belajar ke tempat lain atau ke orang lain yang lebih mumpuni. Saya menganggap diri saya belum begitu mumpuni untuk mengajarkan riba kepada kalian. Saya menunjukkan saja kalau riba itu dosa. Nah, jam 8 malam kita lanjut. Jam 8 malam ada orang datang ngasih lauk untuk pagi ini kita konsumsi atau kita makan. Subhanallah. Iya, begitu luar biasanya Allah mengatur rezeki kepada umatnya ya. Bahkan tadi malam yang kita itu berpikir kita itu hanya butuh makan, Allah langsung sediakan makanan. Coba kalau tadi malam kita butuhnya itu duit 25 juta, mungkin Allah juga langsung sediakan duit 25 juta, entah dari mana, saya juga nggak tahu. Tapi Allah maha segalanya, maha mengetahui, maha mengatur, dan maha memberi rezeki kepada seluruh makhluk ciptaannya. Kalau kamu sedang tidak punya duit, tawakal dulu lah. Apa namanya, selain tawakal itu ya berdoa, berusaha cari kerjaan dulu, nembung ke tetangga, Pak, Bu, ada kerjaan yang bisa saya kerjakan, saya sedang butuh duit, kalau Bapak Ibu ada pekerjaan yang saya kerjakan Pak, gitu. Nanti dibayarnya pakai nasi rames juga nggak apa-apa, karena saya juga butuhnya, misalkan saya butuhnya makan, gitu. Kalau saya butuhnya uang ya saya mohon dikonversi nasi ramesnya jadi uang, gitu. Nasi rames berapa sih? 5.000 ya. Nanti saya minta digaji 5.000, misalkan menyapu halaman rumah, memijit, jadi tukang pijit, atau mencucikan kendaraan tetangga gitu. Pak, Bu, adakah kendaraan yang kotor biar saya cucikan? Nanti bayarnya cukup 7.000 atau cukup 6.000, lebih murah daripada yang ada di luar, lebih murah. Nah itu bisa itu dengan cara seperti itu. Jadi jangan gede-gede kayak gengsi, gak punya duit tapi gengsinya gede. Akhirnya apa? Hutang. Gak punya uang tapi masih gengsi itu kamu. Kalau hutang itu gitu, aku nyilah duit ya, aku urung mangan misalnya, itu gengsi itu. Usaha dulu lah, tanya ke teman, kamu ada pekerjaan enggak? Saya lagi butuh duit. Kalau kamu punya pekerjaan, sini saya kerjakan, tapi nanti saya diupah ya, gitu. Dan di awal upahnya harus jelas ya, ada perjanjian di awal gitu. Jadi nanti enggak grundel neng buri, misalkan kita sudah mencuci motornya gitu, diupahi 3.000 rupiah, itu langsung grundel, kesel, capek, nyuci motor, cuman dikasih 3.000 rupiah gitu. Enggak. Sebelum kamu melaksanakan pekerjaan itu, akad di awal, perjanjian di awal itu harus jelas ya. Saya cuci motormu ya, nanti saya dibayar 10.000 ya, misalkan untuk beli bensin gitu. Kalau kamu sedang tidak punya uang untuk beli bensin, sama seperti tadi malam saya nggak punya uang untuk beli bensin, bingung kan akhirnya. Nah itu akhirnya unboxing, buka celengan. Videonya nanti saya sertakan di sini, video unboxingnya di sini, video unboxing. Nah, video bongkar celengan. Dapatnya berapa? Dapatnya 27.000 kalau nggak salah ya. 24.000. Isinya uang 100 rupiah, isinya uang 500 rupiah sama uang 1.000 rupiah koin, makanya kecil.
Dan itu juga celengan yang tidak begitu sering dimasuki uang karena jarang dapat uang koin gitu. Nah, itu tips dan beberapa ocehan curhatan saya di pagi hari ini. Sekarang sudah 5:30, sudah saatnya membangunkan anak-anak untuk mandi karena hari ini harus berangkat sekolah. Terima kasih telah menyimak video saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian para penonton rezekinya lancar.